Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Beliau menjawab apa? Yadkhulul jannah bi syafa'atina wa ragmi anfika ya hadza. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan berkata, ai al-yahudu, jelasnya orang-orang Yahudi, lan tamassa, tidak akan menyentuh akan kami apa annaru, api, illa ayyaman, kecuali dalam waktu beberapa hari, ma'dudatan, yang terhitung apa ayam, ai qalilatan, jelasnya sedikit. Qala Mujahidun, qala berkata siapa Mujahidun, Imam Mujahid, innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, kanat, ada apa Yahudi, ada itu, takulu, mengatakan siapa Yahudi, umrud dunya sab'ata alafi sanatin, bermula umur dunia itu 17 tahun. Fallahu, maka bermula Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah itu, yu'adzibu, akan menyiksa hum, akan mereka orang Yahudi, maka alfi sanatin yauman, maka alfi sanatin, di tempat 1000 tahun, yauman, akan satu hari. Fakanu yakuluna, fakanu, maka ada siapa orang-orang Yahudi, ada itu yakuluna, mengatakan siapa Yahudi, Allah bermula Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah itu, yu'adzibuna, menyiksa siapa Allah, nah akan kami sab'ata ayamin, selama 7 beberapa hari. Wadhalika, yang bermula itu pernyataan orang-orang Yahudi itu, kama, seperti apa-apa, akhroja, yang telah mengeluarkan hu akan siapa At-Tabarani, Imam Tabrani, wa ghairuhu, dan selainnya Tabrani, bisa nadin dengan sanad hasanin, yang hasan apa sanad, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa akhroja, dan mengeluarkan siapa Ibnu Abi Hatimin, Ibnu Abi Hatim, wa Ibnu Jaririn, dan Ibnu Jarir, min turukin, dari beberapa jalur dha'ifatin, yang lemah apa turuk, anhu, dari Ibnu Abbas, annaha, bahwa sesungguhnya ayaman ma'dudas itu arba'una, 40 apa yauman, harinya. Di antara keburukan kaum Yahudi itu, mereka kan merasa lebih baik daripada orang lain. Di antara klaimnya, lan tamassanan naru
illa ayyaman ma'dudah. Kami orang-orang Yahudi, kalaupun nanti masuk neraka, karena aslinya kan kata mereka nggak bakal masuk neraka. Kalaupun kami masuk neraka, paling-paling cuma beberapa hari, ya seminggu lah. Masuk neraka paling lama seminggu. Sebab kata mereka dunia itu umurnya 7.000 tahun. Nah per 1.000 tahun diambil 1 hari doang. Jadi 7 hari. Allah tanya, apa memang Allah pernah janji sama kamu bahwa dia memang tidak akan nyiksa kamu, dan kalau nyiksa kamu cuma seminggu, ada janjinya di mana? Atau kamu ngomong sakarepmu dewi tanpa ilmu, sangenah sorangan sia gitu bahasa siapa? Ini klaim dari orang Yahudi yang dicela oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Artinya kalau ada orang yang model itu omongannya, ada kemungkinan dia bagian dari Yahudi, baik nasaban maupun madhaban, manhajan. Kalau ada orang yang merasa klaim paling surga, apalagi sampai mengatakan bisa rekomendasi orang masuk surga, itu adalah amal Yahudi. Siapapun, saya pernah nonton video ada orang yang mengatakan bahwa ada ahli maksiat kurang ibadah bisa dibebaskan dari pertanyaan kubur karena surat seseorang murtad, keluar dari Islam. Ini video boleh disebarkan. Main-main dengan agama. Mau ditanya malaikat, dengin aja surat ini. Jangkrik kowe. Tanya pakai ayat ini. Attakhadhtum 'indallahi 'abdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Apa memang sudah ada kontrak janji antara kamu dengan Allah? Antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kamu ngomong tanpa ilmu? Lawang orang baru dibilangin ngomong kayak gini. Kami masuk neraka cuma seminggu, itu aja sudah dijelekkan sama Allah, direndahkan sama Allah, diceritakan secara hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang nanti, kalau saya mau katanya, saya bisa padamkan api neraka jahanam dengan jari saya. Kafir, keluar dari Islam. Kalau benar ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan ada videonya. Saya tidak tahu yang bohong tuh yang bercerita atau yang diceritain. Ini bahaya banget. Rasulullah saja tidak pernah mengatakan kok. Tidak pernah mengatakan nanti tenang kamu ikut saya aja, gue pademin tuh api, tenang aja. Gue ludahin tuh, nggak ada. Tanya pada mereka yang suka sombong dengan agamanya, yang merasa paling surga, apakah sudah ada kontrak janji kamu dengan Allah, atau kamu ngomong tanpa ilmu? Nah, udahlah segitu aja, usah panjang-panjang. Maka wajibnya kita pada suka apa? Selamatkan saudara kita, karena di saat yang sama berarti menyelamatkan diri kita. Kan sering saya bilang, orang yang dorong pasti maju duluan. Iya. Orang yang menggerakkan sesuatu benda pasti bergerak duluan. Iya. Jangan khawatir kita. Hamba yang dimuliakan, maka jangan ikuti mereka. Karena tadi Ustaz Dede sampaikan,
Berulang-ulang saya ingatkan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah, yang tidak punya pamrih, gak punya kepentingan, gak sibuk bikin proposal, wa hum muhtadun, tapi mereka berada di jalan yang benar. Apa muhtadun? Kan kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab inilah yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Muhtadun itu orang yang dapat petunjuk. Gampangnya, sekarang yang namanya muhtadun itu orang yang bisa membuktikan bahwa ucapan amaliyah dan keyakinannya itu jelas Qur'annya. Ngono iku. Sallallahu Nabi Muhammad.